Shalom teman-teman, happy Saturday. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Shalom tin sekalian. Apa kabar? Pasti luar biasa. Teman-teman juga luar biasa ya. Yes. Bertemu lagi di Sabtu Ceria bersama kakak-kakak Teens dengan teman-teman semua. Saya harap, kakak harap semua di rumah tetap sehat dan tetap fit, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala apapun. Amin adik-adik. Amin. Hari ini kita mau bertemu kembali, kita berjumpa dengan Tuhan melalui live streaming hari ini. Kita mau persiapkan hati kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jika kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mari bertepuk tangan yang sekencang-kencangnya untuk Tuhan. Amin. Kita mau bersorak dan kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan hari ini. Saya mengundang adik-adik sekalian untuk ambil sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kita memulai ibadah kita dengan penuh ucapan syukur. Kita memulai ibadah kita penuh dengan hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Kami bersyukur. Kami datang bersamamu Tuhan. Kami ingin menyenangkan-Mu. Kami menyembah-Mu. Bapa Engkau sungguh. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, yang tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu, besar setia-Mu sepanjang. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Biarlah ini menjadi penyembahan kita adik-adik di rumah. Buat hari yang Kau habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, yang tak pernah terlambat,
buat hari yang kau beri, buat hari yang kau tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru ya Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita menyembah Tuhan, kami bersorak bagimu Tuhan, kami meninggikan namamu Bapa. Kami bersyukur di Sabtu ceria ini Tuhan. Kami ingin meninggikan namamu Tuhan, kami ingin bersorak bagimu, kami ingin bersyukur. Teens GBI Pantai Mutiara dan Hariston datang di hadapan Tuhan menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah ini menjadi doa kami, biarlah penyembahan ini menjadi syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiamu, besar setia, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tepuk tangan untuk Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Di Sabtu ceria ini Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur dan bersyukur Tuhan. Di mana di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan Tuhan menolong kami. Tuhan masih berserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang setia, Tuhan yang penolong bagi kami. Sehingga saat ini kami boleh ada anak-anak teens GBI Pantai Mutiara dan Hariston. Di Sabtu ceria ini Tuhan, mereka kembali untuk menyenangkan Tuhan. Mereka mau menyembah Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan turun di hati mereka semua dan hati kami Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin semangat memuji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yang bersemangat, yang memuji Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good to me. You have turned my mourning into dancing, put off my rags and clothed me with gladness, and I will rise and I will praise you. I'll sing and not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you.
will shout it to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Yeah. Oke adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah bersorak bagi Tuhan. Kita mau fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Yesus. You are here God. Thank you Jesus. Oh, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. Oh hallelujah, you are here. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here, meeting every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that's who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that's who you are. Kembali nyanyikan pujian. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here. Amen. Worship in the place. I worship you, I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that's who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, you
are here, touching every heart. I worship you, I worship you are here, meeting every heart. I worship you, 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 I worship you. Thank you, Jesus. I worship you, God. Thank you, Jesus. Halo adik-adik teens yang terkasih, kembali lagi dengan Kak Dias di hari Sabtu yang indah ini, yang berbahagia ini, dan di hari Sabtu yang penuh sukacita ini, bahkan yang penuh kasih ini, karena kita sudah ada di bulan April. Dan hari Jumat kemarin kita baru merayakan Jumat Agung, adik-adik semuanya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kasih Kristus yang begitu ajaib dan mulia buat kita semua, orang-orang yang percaya, bahkan buat adik-adik teens yang ada di rumah. Sebelumnya, mari sama-sama kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi korban, disalibkan, bahkan rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan Engkau bangkit, dan Engkau, Tuhan Yesus, telah memberikan kemenangan bagi setiap kami, supaya kami diselamatkan, supaya kami diberikan kemenangan, supaya kami diberkati, dan kami boleh memperoleh hidup yang kekal dan hidup bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus, bimbing kami ya Roh Kudus, dan berkati hamba-Mu sendiri yang akan membagikan firman-Mu buat adik-adik teens yang ada di rumah. Berkatilah mereka, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Adik-adik teens yang terkasih, kakak ingatkan kembali, dan kita sudah ada di bulan April, ya, di minggu pertama di bulan April ini, dan kita bersyukur adik-adik, kita diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan penghiburan oleh Tuhan. Amin adik-adik semuanya. Nah, kakak percaya sekalipun kalian masih sekolah dari rumah dan kalian banyak menghabiskan waktu di rumah, tetapi kakak percaya kalian semakin hari boleh mengalami pengenalan akan Tuhan yang luar biasa, dan iman kalian semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena berbicara soal kerohanian adik-adik, itu bukan sekedar seberapa usia kalian yang sudah kalian lewati, dan bukan sekedar kalian sudah makin tinggi atau makin besar, atau kalian sudah naik ke kelas jenjang yang lebih tinggi lagi, bukan. Tetapi bagaimana hidup kita dan iman kalian, kerohanian kita bisa semakin bertumbuh, dan kita semakin seperti gambaran Kristus, ya, yang sudah Tuhan firmankan, ya, di dalam Alkitab. Nah, gambaran Kristus yang seperti apa adik-adik? Yaitu gambaran Kristus, kakak boleh bagikan, yaitu tentang pengorbanan Kristus, di mana Kristus rela berkorban buat kita semua, ya. Nah, adik-adik, pada hari ini, di Sabtu yang indah ini adik-adik, kakak akan membagikan buat kalian semua di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, dikatakan begini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cukup aneh memang, ya. Kenapa Dia Tuhan, tapi Dia datang ke dunia ini? Seharusnya Dia Tuhan, Dia kan raja, ya, seharusnya Dia berdiri, ya, di tengah-tengah kerajaannya. Tetapi Tuhan mau merendahkan dirinya, Dia datang ke bumi ini. Nah, itulah adik-adik makna dari sebuah pengorbanan itu adik-adik. Yang pertama, Tuhan tinggalkan, ya, kemegahannya,
yaitu dia sebagai Tuhan, dia sebagai raja di atas segala raja. Dia datang ke bumi ini adik-adik. Jadi bukan sekedar dia mengucapkan ya bagaimana dia mengasihi anak-anaknya, tetapi dia datang sendiri ke dunia ini. Ya adik-adik ya. Karena dikatakan begini adik-adik, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena begitu besarnya kasih Tuhan, cinta Tuhan buat kakak, buat orang tua kalian, buat adik-adik kalian, buat kakak-kakak kalian, bahkan buat kita semua. Karena begitu besarnya kasih Tuhan buat kita semua, sehingga dia datang ke dunia ini. Kapan dia datang? Yaitu ketika kita sering merayakannya di tanggal 25 Desember, ya, yaitu tentang kelahiran. Sebenarnya berbicara soal kelahiran itu adalah kedatangan Kristus adik-adik. Gak mungkin dong Tuhan tiba-tiba datang kayak Avengers atau kayak Iron Man gitu ya, terbang sebagai Tuhan. Enggak, ya, dia enggak datang seperti itu. Tapi karena Tuhan sudah firmankan, ya, karena Tuhan sudah firmankan bahwa Tuhan akan datang ke dunia ini, ya, dia seperti manusia juga, ya, dia dilahirkan, tetapi bukan melalui hubungan suami istri adik-adik ya, tetapi dari benih ilahi diberikan kepada seorang wanita yang kudus, yang suci. Siapa itu? Maria. Dan Yesus bertambah besar dan akhirnya ya tujuannya adalah untuk apa? Dikatakan begini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, mengaruniakan Tuhan Yesus ya diberikan kepada setiap kita semua supaya apa? Supaya dia menjadi korban ya untuk menebus dosa setiap anak-anak Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi dosa adik-adik, dosa kita, dosa semuanya Tuhan telah hapuskan, Tuhan telah sucikan ya. Dan kita semua dikuduskan supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa ya, supaya setiap kita adik-adik semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin ya adik-adik. Nah, binasa itu berbicara apa? Hidup di dalam kegelapan ya, hukuman kekal. Tetapi Tuhan Yesus datang menjadi korban, disalibkan ya. Dia dijadikan korban untuk apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal di mana? Di sorga adik-adik. Nah, hidup orang percaya tempatnya bukan di dunia ini. Dunia ini adalah tempat yang sementara adik-adik. Tetapi tempat yang kekal itu adalah di sorga bersama Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, oleh karena itu adik-adik, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Ya, bagaimana dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, bahkan dirinya sendiri dikorbankan buat kita adik-adik. Ya, hari-hari ini kita boleh belajar adik-adik. Nah, bulan kemarin, bulan 3, kita sudah belajar mengenai talenta. Nah, seberapa besar talenta kalian? Seberapa besar talenta kita yang kita sudah persembahkan, yang sudah kita korbankan buat Tuhan? Ya, Tuhan telah mengaruniakan talenta itu buat kita. Tuhan telah memberikan talenta buat kalian. Sudahkah kita korbankan? Ya, aduh kak, kan itu kan masih itu ibaratnya udah porsi, atau itu sudah bagiannya orang-orang yang dewasa. Kan aku umurnya baru 11 tahun kak, baru 12 tahun kak, baru 13 tahun kak. Betul, gak ada yang bilang kalian umurnya 60 tahun, 70 tahun. Tapi sudah mulai belajar ya adik-adik ya. Nah, contohnya nih adik-adik ya, belajar berkorban tidak harus menjadi dewasa secara umur gitu. Contohnya begini adik-adik, ada seorang anak kecil ya, dikasih roti ya, dikasih roti. Nah, roti untuk anak kecil nggak mungkin dong lebih gede dari badannya. Mungkin roti katakanlah kayak roti yang bunder-bunder itu adik-adik tahu ya, kayak seperti donat adik-adik ya. Nah, ketika seorang anak kecil katakanlah umur 4 atau umur 3 tahun dikasih donat, buat dia itu indah sekali, bagus sekali. Dia nggak tega untuk makannya, ya. Dia nggak tega untuk mencicipinya, apalagi buat dibagi. Tetapi ketika seorang anak kecil, ya, ketika diberikan donat, ya, adik-adiknya, ketika diberikan donat, dia dapatkan donat itu. Ketika ada temannya yang lagi ngelirik melihat dia,
dia mulai membelahnya, membagi dua, diberikan setengah kepada temannya. Itu adalah salah satu bukti bahwa dia belajar untuk berkorban. Apa yang dikorbankannya? Belajar untuk mengorbankan keegoisannya. Karena kenapa? Buat dia donat itu indah. Donat itu pengen disayang-sayang sama dia. Dia nggak langsung kunyah tuh langsung makan. Mungkin dia dilihat dulu, dijilat-jilat dulu. Bahkan dia nggak mau kasih tuh. Bahkan dia nggak mau makan tuh donat. Tapi dia belajar untuk mengorbankan keegoisannya. Ya, belajar untuk memberi kepada teman-temannya. Sekalipun dia cuma punya satu, tapi masih bisa dibagi. Nah, hari ini adik-adik, ya, kita harus mulai belajar untuk berkorban. Apa yang harus kita korbankan? Banyak hal, adik-adik. Waktu. Mungkin banyak kalian merasa sibuk, ya. Jangan-jangan kesibukan kalian itu kalian habiskan untuk apa dulu nih? Lebih banyak bermain, atau lebih banyak belajar, atau lebih banyak kalian menghabiskan sesuatu waktu itu yang nggak ada fungsinya bahkan sama sekali. Mungkin kalian nggak bermain, mungkin kalian nggak belajar, tapi kalian cuma hanya tidur, bangun makan, tidur, bangun makan. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, hari-hari ini, yuk kita belajar bagaimana caranya untuk kita boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan itu dengan cara apa? Kita belajar untuk berdoa, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Belajar dengan cara apa? Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita bisa menjadi korban bagi banyak orang, ya adik-adik ya. Dan hari-hari ini adik-adik, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita belajar untuk berkorban, ya. Mungkin kalian memberikan persembahan dari uang jajan kalian. Ya, uang jajan aku kan udah mulai berkurang karena aku nggak pergi sekolah. Nah, hari-hari ini kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, hari-hari ini kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Ya, boleh nggak Kak main game? Boleh, nggak ada yang salah. Tapi bagaimana kita boleh belajar juga membaca firman Tuhan, ya. Harus diatur waktunya. Jangan lebih banyak bermain daripada membaca firman Tuhan, tapi banyak-banyaklah membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan mengajarin kalian supaya kalian semakin hari semakin mengerti, semakin mengenal apa itu kasih Tuhan, semakin mengerti, semakin mengenal apa itu yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kalian, buat masa depan kalian, ya, buat kehidupan keluarganya kalian, ya adik-adik ya, sehingga hidup kalian menjadi berkat. Ingat Timotius ketika dia masih muda sudah dipakai Tuhan, tetapi Tuhan bilang di dalam firman Tuhan, ya, kepada Paulus dikatakan, biarlah hidupnya Timotius menjadi teladan bagi banyak orang di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, di dalam kasihnya. Nah, hari-hari ini adik-adik, yuk belajar berkorban bagi sesama kita, karena Kristus telah mengorbankan hidupnya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh pengorbananmu yang sungguh ajaib, yang luar biasa bagi setiap kami. Dan kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Tetapi kami hanya dapat untuk mengucap syukur lewat kata-kata kami, lewat hidup kami, lewat perbuatan kami. Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan selalu menyertai, selalu melingkupi setiap kami. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.